Assalamualaikum dan salam. Kami dari SIRS 72 akan mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah pengendalian dan audit sistem informasi dalam bentuk video yang berjudul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Framework COVID-5, Studi Kasus PT Indocom, Tambak Udang, Lampung. Next. Pendahuluan. Dengan semakin berkembangnya teknologi, khususnya teknologi informasi dan komputer, maka banyak perusahaan yang mengadopsi sistem informasi berbasis komputer sebagai bagian penting dari kelancaran kegiatan operasi perusahaan tidak terkecuali pemerintahan. PT Indocom Tambak Udang Lampung merupakan salah satu yang telah menerapkan teknologi informasi dalam bidang sasaran kinerja pegawai, yaitu dengan menggunakan sistem ESKP atau elektronik sasaran kinerja pegawai. Dengan dilakukannya audit tata kelola keamanan informasi menggunakan framework COVID-5 akan memberikan informasi kepada PT Indocom Tambak Udang Lampung mengenai hasil analisis yang akan digunakan untuk melakukan peningkatan terhadap sistem ESKP atau elektronik sasaran kinerja pegawai. Definisi audit. Audit pada dasarnya adalah proses sistematis dan objektif dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tindakan ekonomi guna memberikan asersi atau pernyataan dan menilai seberapa jauh tindakan ekonomi sudah selesai dengan kriteria yang berlaku dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak. Tata Kelola Teknologi Informasi atau TI. Tata kelola TI sebagai tanggung jawab eksekutif dan dewan direksi sebagai bagian dari tata kelola bisnis terdiri atas kepemimpinan, struktur, dan proses-proses organisasi yang akan memastikan bahwa TI organisasi tersebut bisa mendukung dan menyampaikan tujuan strategis organisasi. Objective for Information and Related Technology merupakan generasi terbaru dari panduan ISAKA. Dibuat berdasarkan pengalaman penggunaan COVID selama lebih dari 15 tahun oleh banyak perusahaan dan penggunaan dari bidang bisnis, komunitas, IT, risiko, asuransi, dan keamanan. COVID-5 mendefinisikan dan menjelaskan secara rinci sejumlah tata kelola dan manajemen proses. COVID-5 memiliki kriteria informasi asli, yaitu efisiensi, efektivitas, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, kepatuhan, dan kehandalan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Mutmainah. COVID-5 menyediakan kerangka yang komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan mereka untuk tata kelola dan manajemen aset informasi perusahaan dan teknologi IT. Secara sederhana, membantu perusahaan menciptakan nilai yang optimal dari IT dengan menjaga keseimbangan antara mewujudkan manfaat dan mengoptimalkan tingkat risiko dan penggunaan sumber daya. COVID-5 menggunakan praktik tata kelola dan manajemen untuk menjelaskan tindak praktik yang baik untuk efek tata kelola dan manajemen lebih perusahaan IT. Selanjutnya, adapun metode penelitian. Tahapan penelitian. Berikut tahapan penelitian yang dapat digunakan. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah tahapan selanjutnya setelah menentukan topik penelitian dari beberapa pilihan topik yang telah disediakan. Next. Yang kedua, pengumpulan data. Studi ini mengukur kematangan mengendalikan proses teknologi
informasi yang terjadi di lembaga dalam rangka mencapai tujuan institusional didasarkan pada COVID Framework versi 5. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Selanjutnya, analisis data. Setelah dilakukan pengumpulan data, penulis melakukan analisis data. Analisis data yang dilakukan terdiri dari analisis tingkat kematangan dan analisis kesenjangan. Selanjutnya, yang pertama, analisis tingkat kematangan saat ini. Dari hasil jawaban kuesioner dan hasil wawancara dari... Alvin. Selanjutnya, dilanjutkan Tiga. teman saya, Alvin. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi Mutmainah, yaitu pertama, analisis tingkat kematangan saat ini. Dari hasil jawaban kuesioner dan hasil wawancara dari narasumber pada instansi balai yang diperoleh saat melakukan analisis tersebut. Analisis yang dilakukan pada tahap ini adalah untuk menilai tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi saat ini. Akan tersedia jawaban dengan nilai 0 sampai 5. 2. Analisis tingkat kematangan yang diharapkan. Setelah melakukan analisis kematangan saat ini, penulis melakukan analisis tingkat kematangan yang diharapkan. Analisis kesenjangan atau GAP. Setelah tingkat kematangan saat ini dan tingkat kematangan yang diharapkan peroleh, penulis akan melakukan analisis kesenjangan terhadap tingkat kematangan tersebut. Keempat, pengumpulan bukti. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan bukti untuk menunjukkan adanya kekurangan di dalam sistem SKP. Pengumpulan bukti ini dilakukan dengan bantuan tools audit, yaitu Nessus 6.1, dan tools testing adalah Apache Meter. Tools Nessus berfungsi sebagai alat untuk mengaudit kerentan sebuah sistem aplikasi berbasis website. Nessus memberikan secara detail kerentan yang bisa terjadi di sebuah sistem dan memberikan solusi terhadap kerentan tersebut. Hasil penguji sistem SKP menggunakan Apache Meter. Pengujian menggunakan Apache Meter terhadap sistem SKP. Apache Meter menguji sistem dengan cara menjalankan 50 virtual user secara bertahap dengan jumlah perulangan 2 kali. Dalam tes ini didapat throughput server prestasi kerja kkp.go.id adalah 102.366 per menit. Artinya server prestasi kerja kkp.go.id dapat menangani permintaan 1,2.366 per menit. Deviasi prestasi kerja kkp.go.id adalah 3781 dibandingkan dengan deviasi server Google, yaitu 577. Dengan nilai deviasi 3781 yang besar, maka dapat disimpulkan performa sistem SKP kurang baik dan diperlukan tingkatan kembali. Hasil tersebut diperoleh dari 50 sampel user atau virtual. Dengan rata-rata waktu respon yang dibutuhkan untuk mengakses sistem SKP adalah 797 menit per second. Waktu respon yang paling cepat adalah 429 millisecond. Dan waktu respon paling lama adalah 5715 menit per second. Error yang ditemukan pada testing adalah 0%. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari tugas kami. Sekian dan terima kasih.